Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Max 7 bersama dengan gue seperti biasa. Jadi pada video kali ini gue akan review Nissan X-Trail keluaran tahun 2015. Ya kalau kita tahu sebelumnya memang Nissan X-Trail ini kan di model yang sebelumnya itu bisa dibilang dia lebih mengotak gitu ya sob. Tapi di yang 2015 ini dia memberikan desain yang baru gitu kan, dengan modelan yang baru gitu ya. Karena kita bisa lihat dari sebelah samping sini, bodi itu bentukannya memang ada curam ke bawah nih sob. Jadi kayak narik gitu dari belakang langsung ke bawah, dan di KP ini ditambahin action kayak menonjol gitu sob. Ada dua arah gitu ya, sebelah sini dan sebelah kanan. Jadi kesan sportinya itu kelihatan banget bro dari mobil ini. Kalau ini adalah SUV yang underrated yang bisa dibilang sob dari mobil ini. Kita lihat bagian bawah, untuk bagian lampu di sini memang desain itu dia bentuknya tajam gitu sob, rada-rada mengsipi gitu ya kan. Kalau yang sebelumnya dia lebih kotak gitu sob untuk modelnya. Setelah di bawahnya dilengkapi dengan lampu LED di DRL dan itu semuanya sudah LED sob, tapi ya ini plastik ya. Tuh. Untuk di grillnya di sini dia modelan kayak kayak diamond gitu sob. Tuh modelnya warna hitam, di sini dipanjang ya, full nih kanan kiri. Di tengahnya dikasih logo Nissan nih sob. Yang mempercantiknya lagi dikasih accent silver nih ya, di bagian sininya tuh kasih silver, jadi kesannya nggak polos-polos banget lah sob. Turun ke bawah, di bawah dari grill ini ada bumper bawahnya, jadi nyambung gitu ke bawah, tapi di sini dibikin kayak lebih rada mancung lagi nih, jadi lebih panjang gitu ke depan. Di bawahnya ada plat nomor dia. Turun ke bawah ada grill lagi di bawah sini, jadi di sini dikasih grill lagi sob, sama model kayak yang atas. Di sini bahannya ya plastik ya, plastik kasar biasa, plastik kasar. Terus dipercantik lagi dengan warna silver gitu ya, silver glossy di bagian bawahnya. Di kanan kirinya sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp, kita bisa lihat di sini lampu fog lamp, bahannya biasa hitam kasar dan dikasih sentuhan silver glossy lagi sob. Tuh. Nah itu dia untuk bagian depan dari mobil ini. Kita bakal beralih ke bagian samping dari mobil. Kita sudah beralih ke bagian samping dari mobil ini. Kalau kita lihat dari samping mobil ini ya, bisa dibilang mobilnya nggak terlalu yang ngebosenin banget sob, karena di sini ada beberapa tambahan ya. Ini kayak ada list panjang gitu, bukan list sih sebenarnya, kayak bentukan bodinya gitu ya, dibikin ada lancip gitu ke arah atas. Tuh ke atas dia jadi bentukannya nggak yang polos gitu, nggak yang lurus doang. Kan kebanyakan mobil tuh dibikinnya dia kayak model lurus ya. Ini kita lihat dia kayak kelengkung nih, set dari atas ke bawah, naik ke atas. Tuh sob. Ini ke bawah, di sini ada ya tambahan lagi sob. Ini side skirt bawahnya bentukannya dia hitam doff. Tuh bodinya bodi halus, bodi kasar sorry. Tuh bagian bawahnya. Terus naik ke atas di sini untuk bagian spion, dia nggak ditaruh di depan, tapi ada di belakang sini sob spionnya. Tuh. Cuma yang menarik dari spion ini, dia ada kamera di bawah sini sob. Jadi mobil ini dia spesialnya ada 4 kamera titik ya, di depan, belakang, di spion sama di belakang. Jadi nanti kelihatan full lah atas bawah gitu. Nanti kita bakal cek pas kita lihat interior dalamnya nih sob dari mobil ini. Tuh, naik ke bagian kaca, di sini atas kaca itu dia dikasih pemanis gitu, ada listnya lumayan besar ya. Warna silver full panjang sampai ke atas. Cuma di sini dia ada ya keputus sedikit lah ya, karena kan untuk buka pintu. Tuh. Buat buka pintunya di sini dia pakai warna silver. Terus ada smart key juga di sini. Tuh. Ada smart key-nya dari mobil ini. Nah, naik ke atas di sini ada buat roof rack ya, dia nih sob SUV gitu kan. Jadi kasih roof rack di atasnya warna silver, dan ini lumayan kokoh. Kuat nih sob tuh, kuat banget. Untuk bagian belakang kita lihat profil bannya. Di sini dia pelek aslinya itu pakai warna silver midnight gitu modelannya. Cuma di sini dicat nih, diganti jadi warna hitam nih sob, dengan ukuran 225 per 60 ring 18 dari mobil ini. Tuh sob. Nah, kita akan beralih ke bagian belakang dari mobil ini. Let's go. Oke, kita sudah beralih ke bagian belakang dari mobil ini. Pertama bisa lihat di sini memang desain ini kelihatannya timeless banget sih ya sampai sekarang ini. Kita dari lampunya dia bentukannya nggak yang polos-polos banget, ada bentuk lancipannya sini ya, lancip gitu. Jadi kayak dikasih mika depan lagi lah tuh dari mobil ini. Ini sudah DLR juga, sudah full LED ya dari mobil ini. Pindah ke tengah, di sini ada biasa logo Nissan dia, ada list lagi di sini. Terus bumpernya juga ya modelnya emang nggak yang gimana banget, tapi masih enak lah untuk dilihat. Dan yang menarik dari mobil ini adalah dia tuh udah bisa otomatis ya kebuka nih bagasinya. Kalau mungkin kayak Fortuner segala macam kan dia di bawah ya, sensor kaki. Kalau ini tuh bisa pakai tangan sob di bawah sini. Tapi gue nggak ngasih tangan, kita bisa pakai yang remote. Nah jadi di remote ini kita bisa lihat itu ada beberapa pilihan mode di sini. Ini ada yang buat buka pintu, tutup pintu, terus sama ini buat buka bagasinya. Tinggal pencet nih. Ini nggak ada siapa-siapa, kita pencet langsung kebuka sendiri. Nah jadi ini dia sob, otomatis kebuka ya.
Dari bagasi mobil ini. Jadi ini dia salah satu fitur yang cukup menarik sob dari mobil ini. Tuh. Oh, kita udah siap naruh barang banyak, langsung tutup ya kita di sini. Nah, oke, jadi itu dia untuk bagian eksterior dari mobil ini. Yuk kita lihat ke bagian interior dari mobil ini. Let's go. Oke, kita sekarang sudah beralih ke bagian interior dari mobil ini. Gue coba masuk ya. Alright, jadi sekarang gue udah beralih dalam mobil ini. Nah, pertama kita lihat dari trim kanan dulu. Sebelah kanan sini kita lihat pintu kanannya. Ini dia model kayak dikasih karbon gitu sob. Oh, gagangannya dikasih silver biar nggak polos-polos banget lah ya. Terus di sininya ada buat spion dan ini seperti biasa power window dan lain-lain. Tuh. Dan ke sebelah kanan sini kita bisa lihat sini ada kisi AC-nya. Kelihatannya bentukan dia nggak polos gitu ya, lebih lancip gitu ke samping ke ujung kiri. Dan dikasih percantik dengan list silver. Turun ke bawah itu ada buat terangan lampu, trip reset, terus ada buat buka pintu bagasi belakang ini bisa manual juga dari sini. Atau ini buat yang auto gue lupa nih biar kita pasti jalan tuh nggak nge-slack gitu bannya. Terus ada tombol eco juga di bawah dan beberapa dami-daminya gitu ya sob, kita tambahin. Tuh, pindah ke setir. Di setir ini cukup lengkap sob. Di sini ada buat pengaturan suara, terus accelerate, koset, segala macam semuanya lengkap pokoknya sebelah sini. Dan tentunya sudah dilengkapi oleh airbag sob dari mobil ini. Oh, kita lihat nih speedometer depan. Jadi di sini cukup lengkap nih, kita bisa lihat. Nah, kita dulu di sini ada buat speedometer, RPM, bensin. Ini memang belum full ya. Ini masih banyak yang analog di sini, banyak analognya beberapa. Cuman ini kelihatan sob di sini. Jadi kalau kayak ada pintu yang kurang kenceng atau apa semua kelihatan. Tuh, nanti gua kasih tau footage-nya sob, bisa kelihatan kan. Jadi dia masih analog ya sob kebanyakan di sini, dan tapi belum bisa touchscreen juga nih dari mobil ini. Turun ke bawah ini ada buat AC-nya dia. Buat AC terus ya, buat kecepatan AC, speed AC segala macam. Terus buat ada push dualnya juga di sini ya sob. Jadi lumayan lengkap lah dari mobil ini. Nah, tadi di depan gua ngasih tau ya, ada sensor parkingnya kan. Nah, fungsi buat apa sih? Nah, gua coba pindah dulu nih ke mode R. Nah, jadi ini lengkap, kalian bisa lihat sob, coba kameranya. Ini lengkapnya ada buat kamera belakang, terus kanan kirinya, depan belakang nih ada nih sob. Nah, misalkan gua mau ini musik dulu ya. Nah, ini kita pindah ke mode R ya. Jadi misalkan gua ke kiriin, nah ini setir gua kiri nih, saat nih kanan itu ini gerak deh sob. Tuh, jadi memudahkan kita untuk nyetir nih. Tuh, saat berparking gitu ya, ini ngemudahin banget sob. Dia. Nah, kita matiin dulu nih, pindah ke D, kita matiin, pindah ke sini. Nah, itu dia sob, udah cukup lengkap. Pindah ke bagian bawah, sini ada buat ngecas segala macam gitu kan. Ada AUX-nya juga ada di sini lengkap semuanya, dan ada sedikit kabin buat penyimpanan di depan sini sob. Tuh, pindah ke sebelah sini ada cup holdernya, ada cup holder 2 di sini dan ada sedikit buat penyimpanan. Pindah ke tengah ini ada lacinya nih, sekaligus di dalam res juga. Itu ada buat casannya juga nih sob. Cuma sayangnya sih belum disupport USB ya. Tuh, lumayan besar, bisa lah buat naruh beberapa barang gitu kan di sini. Dan ya, ada beberapa perbedaan antara X-Trail yang 2500 cc dan yang 2000. Kalau kebetulan gue bagian ini kan 2500 ya, jadi dia joknya ini sudah pakai kulit nih sob. Dan di tengah-tengahnya memang ada sedikit motif-motif ya dari mobil ini. Tuh sob. Kita bagian dashboard, di sini dashboardnya pakai model ya soft touch, cuman di sini ini kayak model jeruknya kulit jeruk nih modelannya sob. Di sini ada aksen karbon lagi, jadi kesan mewah dan elegannya tuh makin dapet sob dari mobil ini. Kita buka bagian kabin sini, penyimpanan kabin lengkap ya. Di sini udah ada manual booknya semua segala macam lengkap ada. Dan ya mobil ini memang kalau kita lihat dari bentukannya tuh dia nggak yang polos juga nih sob, banyak lekukan-lekukannya nih sob. Gua kan sih dari luar sampai ke dalam ini banyak banget sih lekukan-lekukannya sob. Jadi dia nggak polos ke depan, tapi ini ngerucut nih, set ke samping langsung dorong lagi ke depan. Itu dia sob. Untuk model depan nih, bagian bawahnya ya, kita ke atas ini ada buat sunroof biasa nih. Tuh, nah ini dilengkapi kaca ya sob, dilengkapi kaca dan lampu untuk bagian supirnya, untuk bagian penumpang juga dilengkapi kaca. Tuh, jadi lengkap banget untuk mobil ini. Gua akuin untuk mobil keluarga maybe ya, ini tuh udah worth it banget sih sob. Bagian tengah di sini ada buat lampu, terus bisa buat juga buat naruh kacamata ya di sini. Jadi udah lengkap banget lah pokoknya sob untuk mobil ini. Ya itu dia untuk bagian baris depan. Kita bakal pindah ke baris belakang sob, baris tengah. Oke, kita akan masuk ke bagian belakang.
Ya, jadi untuk baris belakang ini bisa dibilang cukup luas dan nyaman juga. Ini kan bisa gue mundurin nih posisi belakangnya. Set. Nah, ini posisi terakhirnya dia segini sob mentoknya. Dan ini sudah cukup nyaman sekali buat gue, enak banget pokoknya. Posisinya tuh bener-bener pas lah untuk jalan jauh. Gue akuin ini nyaman banget bro dari mobil ini. Setelah ke depan, ini ada buat penyimpanan barang. Terus di tengahnya ada buat kisi AC dia nih, jadi belakang nggak perlu takut kepanasan lah. Sob. Set, pindah ke bagian joknya. Nah, jok tengah ini jadi bisa ditarik nih, ada tarikannya. Ini buat naruh armrest. Jadi armrest ini disambung sob ke belakang. Nah, ini bolong ya kalau kita turunin armrestnya. Jadi selain jadi armrest, ini juga bisa buat naruh cup holder sob. Kita bisa naruh dua di sini cup holder. Dan ya tapi di sebelah kanan ini juga di bagian side pocket itu dia bisa buat naruh cup holder juga ya. Bisa buat naruh botol solar di sini sob. Tuh ada speakernya segala macam. Dan di bagian samping kiri sini, samping kanan, selain warnanya silver ini dia juga dikasih accent karbon sob. Tuh dari mobil ini. Ya jadi ini dia untuk bagian tengah, memang nggak ada yang berbeda lah ya dari bagian tengah ini. Cuma kita bisa lihat lagi ke bagian baris belakang karena untuk masuknya cukup unik sob. Jadi kita kalau mau ke belakang, ini angkat dulu. Ini lumayan nggak terlalu ribet ya. Kita kalau ke belakang nih bisa dikasih dulu. Majuin. Nah, ini mentoknya dia segini. Ini ada tuas di belakang bisa kita tarik. Set. Nah, jadi ini dia untuk kita masuk ke dalam sob bisa lewat sini. Kita masuk ke belakang. Nah, ya memang ini buat gue yang tinggi 175-an. Sini kurang banget. Ini aja belum gue tutup ya, ini udah ngap banget. Tapi gimana kalau gue tutup, coba dulu. Ya. Ini ngap banget sih buat yang belakang. Emang kayak terlalu maksain sih kalau ngambil 3 seat 3 baris gitu ya ke belakang. Ini lumayan berat. Lumayan sempit. Dan ya bloknya ini gak nyaman, gue gak bisa senderan juga masih tegap, ini susah. Ini bisa sini dimundurin. Buat kita mundurin bisa, cuman tetap sih ini buat bagian kaki gue tuh nggak bisa, karena kaki gue itu panjang, karena nggak worth it sih buat gue yang belakang ini. Oke, jadi itu dia untuk bagian belakang sini nih. Cuman memang kalau kita tadi bagasi itu lumayan kecil kan, tapi bisa diakali di sob. Kenapa? Karena ya kita sendiri. Nah jadi karena bagasi ini cukup kecil, kita bisa akali di sob. Kalau ini gue geser dulu. Nah ini bisa kita tarik nih sob, tarik ke bawah. Nah, hampir kayak Chevrolet Captiva ya, yang pernah kita review kemarin. Tuh. Jadi space buat kita naruh barangnya bisa lebih panjang lagi sob. Dia. Ini bisa dibuka tengahnya. Nah, jadi kita bisa buat ngambil ada tools. Terus di bawahnya buat ban serep. Ya cukup lengkap lah ya dari mobil ini. Walaupun memang gua akuin baris 3-nya kurang worth it. Tapi menurut gua untuk mobil keluarga, mobil ini cukup worth it sekali sob. Untuk kita pakai di tahun 2024 ini. Cuma minusnya memang sedikit boros aja nih. Tapi untungnya dia sudah dibantu dengan teknologi Eco. Karena mobil ini nggak terlalu ribet sob. Tuh. Makanya mobil ini nggak terlalu boros. Oke, kita bakal coba cek bagian sektor mesin dari mobil ini. Let's go. Jadi dia untuk sektor mesin dari mobil ini tadi ada yang cukup berbeda sob. Biasanya kan di sini semua kan dari bawah ke atas. Cuma kalau untuk Nissan ini cukup berbeda sob. Dia ada di bagian atas nih bikinnya. Yang ditaruh ke bawah gitu. Jadi yang gue review kali ini adalah Nissan X-Trail 2015 yang memiliki cc 2500 cc nih sob. Ya memang mobil ini cukup seperti yang gue bilang tadi di awal ya, emang cukup boros mobil ini, tapi untungnya mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan teknologi Eco nih sob. Jadi ya pembakarannya sedikit lebih teratur lah ya, jadi nggak terlalu boros-boros banget dari mobil ini. Ya kita bisa lihat ini mobilnya masih bagus banget pokoknya kan, bodinya mulus, mesinnya juga bersih banget, apik banget, karena memang si owner ini sangat memperhatikan sekali untuk di setiap bagian-bagian kecil dari mobil ini sampai yang besar nih sob. Tuh. Ya jadi ini dia untuk bagian mesin dari mobil ini. Gue tutup dulu ya. Jadi untuk review gue mengenai Nissan X-Trail 2015 sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, komen, dan subscribe, dan nantikan terus channel YouTube X7.